Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati. Selamat datang dalam sesi pelatihan yang sangat fundamental bagi peran kita di perguruan tinggi. Saya, Rosane Medriati, akan memandu Anda dalam materi bimbingan mahasiswa. Panduan komprehensif untuk dosen pembimbing. Sebelum kita menyelam lebih dalam, mari kita lihat peta perjalanan kita. Sesi ini akan dibagi menjadi 4 pilar utama yang terangkum dalam peta konsep ini. Pertama, kita akan bahas konsep dasar, yaitu pengertian, tujuan, dan prinsip pembimbingan. Kedua, kita fokus pada peran dosen sebagai fasilitator, motivator, dan role model. Ketiga, kita akan mengulas prinsip-prinsip yang etis seperti kerahasiaan dan kemandirian serta tantangan yang kita hadapi sehari-hari. Dan terakhir, kita akan membahas evaluasi program dan implikasi bimbingan terhadap kesuksesan mahasiswa. Mari kita mulai dengan definisinya. Menurut Nata Wijaya, bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu mengenali dan mengembangkan potensinya secara optimal serta menyesuaikan diri dengan lingkungan. Secara efektif, ini berarti peran kita melampaui tugas administrasi. Kita adalah katalisator yang membantu mahasiswa mencapai perkembangan optimal. Bimbingan di perguruan tinggi mencakup 4 pilar utama demi perkembangan mahasiswa yang holistik. Pertama, akademik, yaitu perencanaan studi, pengelolaan waktu, hingga strategi belajar efektif. Kedua, karir. Ini krusial, mulai dari eksplorasi minat, kemampuan, hingga persiapan menghadapi dunia kerja. Ketiga, pribadi dan sosial, yaitu membantu mahasiswa mengatasi stres, kecemasan, konflik interpersonal, dan adaptasi kampus. Contoh, ketika mahasiswa datang dengan masalah kecemasan karena tuntutan tugas dan bingung menghadapi teman sekamar. Nah, ini adalah area bimbingan pribadi dan sosial. Keempat, penelitian dan tugas akhir, yaitu pendampingan proses ilmiah dari penentuan topik hingga publikasi. Tujuan utama kita adalah mencapai perkembangan optimal dan kemandirian. Manfaatnya terasa di 3 pihak. Bagi mahasiswa, mereka menumbuhkan kemandirian, tanggung jawab, dan kemampuan mengambil keputusan. Bagi dosen, ini meningkatkan efektivitas pembimbingan kita. Kita jadi lebih memahami kebutuhan mahasiswa. Sedangkan bagi institusi, bimbingan efektif meningkatkan retensi dan kualitas lulusan. Contoh, jika bimbingan pribadi dan akademik kuat, tingkat drop out akan menurun drastis, yang berarti kualitas institusi meningkat. Pelaksanaan bimbingan harus didasarkan pada prinsip etis, empatik,
dan profesional. Ada 5 prinsip kunci yang membentuk integritas bimbingan. Yang paling penting adalah kerahasiaan. Menjadi semua informasi pribadi, menjaga semua informasi pribadi mahasiswa. Dan kemandirian. Kita menumbuhkan otonomi, bukan ketergantungan. Contohnya, jangan pernah memberikan solusi instan, tetapi pandu mahasiswa untuk menemukan solusi mereka sendiri. Prinsip lainnya adalah keterpaduan, keadilan, dan keterbukaan. Kita memiliki peran strategis yang melampaui tugas mengajar. 3 peranan utama kita adalah 1. Pembimbing akademik, yaitu merancang rencana studi dan memonitor kemajuan. Kedua, membimbing penelitian, yaitu mengarahkan proses karya ilmiah. Ketiga, mentor profesional, menanamkan nilai etika, tanggung jawab, dan profesionalisme. Contohnya, memberikan saran tentang etika profesional, seperti cara menulis email formal kepada atasan atau kolega. Kita dapat menggunakan berbagai pendekatan. Individual, interaksi 1 lawan 1 untuk kasus spesifik. Kelompok, diskusi topik umum seperti strategi belajar. Kolaboratif, integrasi dosen dengan pusat karir dan lembaga konseling kampus. Serta memanfaatkan platform daring, ini sangat relevan bimbingan jarak jauh. Mari kita realistis. Dalam pelaksanaan tentu ada hambatan. Tantangan utama adalah beban mahasiswa bimbingan yang terlalu banyak. Kurangnya keterampilan komunikasi empati dosen, perbedaan karakter mahasiswa yang beragam, dan resiko ketergantungan mahasiswa terhadap pembimbing. Untuk mengatasi tantangan tersebut, kita harus memegang teguh etika. Intinya adalah profesional, objektivitas, otonomi untuk memberi hak kepada mahasiswa mengambil keputusan dan menghindari konflik kepentingan. Contoh, konflik kepentingan bisa terjadi jika dosen memiliki bisnis yang terkait dengan bidang studi mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk menggunakan jasa bisnisnya. Ini harus dihindari. Bimbingan yang efektif adalah fondasi kesuksesan mahasiswa. Kita menyediakan 4 pilar dukungan. Bimbingan efektif yang terstruktur, dukungan akademik, dukungan emosional, dan integrasi sosial. Jika 4 pilar ini kuat, mahasiswa akan merasa aman, termotivasi, dan memiliki tujuan yang realistis. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita tutup dengan kutipan. Peran kita bukan untuk mengontrol, tetapi untuk memberdayakan. Marilah kita aplikasikan prinsip-prinsip etis, model yang beragam, dan semangat empati dalam setiap interaksi bimbingan. Terima kasih atas perhatian Anda.
dan semoga sukses dalam menjalankan peran mulia sebagai dosen pembimbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.